Terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan rangkaian acara pada sharing session yang berjudul Safety Driving Awareness pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Pradana Aduga Sejati selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Al-Ustazah Dr. Siska Mayang Puspa SKM MSc selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor. Yang saya hormati Al-Ustazah Aisy Rahmania MKK selaku Ketua Program Studi Keselamatan Kesehatan Kerja Universitas Darussalam Gontor. Yang saya hormati hadirin yang hadir dan berbahagia yang mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, langkah baiknya kita mulai acara kita. Baik, mohon maaf Pak, sebelumnya kami dari Prodi K3 Unida ada greeting K3-nya Pak sendiri dari Prodi. Untuk para hadirin, kalau saya bilang K3 Unida, semuanya safety, be healthy, jaya, jaya, jaya. Oke? Ya. Silakan opening untuk greeting semuanya. K3 Unida, safety, be healthy. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih kepada para audiens. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa jamain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama sekali marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara safety driving awareness pada pagi yang berbahagia ini. Untuk yang kedua, selawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi kita pada pagi hari ini yaitu safety driving awareness. Sebagaimana Kori bacakan tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 238 sampai dengan ayat 240 dan di mana kita dapat mengambil intisarinya yaitu sebagai seorang muslim kita harus mengemudi dengan penuh kesadaran, mematuhi aturan dan memprioritaskan keselamatan dan juga menjalankan nilai-nilai Islam seperti menjaga nyawa. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas apa itu safety driving awareness dan apa itu konsep safety driving awareness dan apa fungsi dari rem, apa fungsi dari blind spot. Kita akan ikuti acara pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sambut pemateri kita yaitu Bapak Pradana. Selamat pagi Pak. Pagi, Mas Halil. Baik, Bapak Pradana adalah seorang SIP YWSE di salah satu perusahaan BUMN konstruksi yang ada di Indonesia, yaitu PT Waskita Karya selama 12 tahun dan selama 7 tahun menjalankan sebagai cari ilmu, sedekah ilmu BUMN Karya. Dan sekarang beliau pindah ke PT Berantas Habib Raya Persero. Dan untuk riwayat pendidikan beliau yaitu menempuh sarjana di UPN Veteran Jakarta dari 2007 sampai 2011. Dan untuk magister di Stikes Binawan dari 2014 sampai 2016. Dan juga beliau pernah mengajar di Poltenaker, UPN Veteran Jakarta, Universitas Syahid, Poltek Jakarta Internasional, dan Stikes Binawan. Dan untuk organisasi yang sedang beliau ikuti yaitu anggota I'm Safety ID, anggota WSO, anggota Forum HSE BUMN Konstruksi, anggota ISP Indonesia Association of Safety Professional, dan yang terakhir anggota Safety Magazine. Dan
beliau juga mempunyai moto hidup, yaitu bantulah yang di bumi, pasti yang di langit akan membantumu. Dari moto beliau tersebut, kita mengingatkan kita kepada yaitu moto pondok yang pertama, yaitu jiwa keikhlasan. Dan baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan aturan acara kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi selama 60 menit. Dan setelah penyampaian materi, kita akan adakan free test quiz selama 15 menit. Dan yang terakhir yaitu sesi diskusi tanya jawab selama 30 menit. Dan untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Perdana Anugerah Sejati. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Halil dan Terdengar, teman-teman Pak? ya. Oke, Ya, yang Pak. pertama saya yang terhormati dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, Al Ustazah Dr. Siska Mayang Puspa SKM MSc, yang saya hormati Kaprodi dari Program Studi K3 Universitas Darussalam Gontor, Ustazah Aisyah Rabadia MK3, dan teman-teman yang lainnya. Puji syukur ya hari ini kita bisa mengikuti sharing ya. Ini lebih ke sharing sih buat teman-teman tentang awareness safety driving. Kenapa sih kita belajar tentang safety driving ya? Safety driving ini kan nggak cuman ya hanya di dunia kerja. Dari kita mulai dari berangkat dari rumah atau mungkin juga dari kampus kan ya, mau keluar mencari makan atau mungkin pulang pergi ya, lagi liburan kan juga ada safety driving. Mungkin bisa dibantu untuk materinya, panitia. Sebentar, Pak. Oke. Yang awal, dari Sudah, Pak. awal. Ya, Lewat dari dulu. awal coba. Dari awal. Jangan lagi. Nah, oke. Jadi hari ini ya. Jadi hari ini tuh mungkin kalau dulu ya, cara pakar kan hanya eh, internal ya. Maksudnya kita ada kolaborasi juga dari teman-teman komunitas. Jadi namanya kita ini ya, K3 itu kan kolaborasi ya. Karena di K3 itu nggak hanya belajar tentang misalnya saya di konstruksi, Kak. Jadi ada juga tentang tambang, ada juga tentang public safety, ada juga tentang training. Jadi nanti teman-teman juga bisa nanti kalau apabila ingin bergabung komunitas MSET juga silahkan. Terus juga kenapa sih ini saya juga menjoin ada e-safety magazine. Jadi ketiga itu kan adalah satu ini kan ilmu nih. Tapi ilmu itu kalau tidak disosialkan atau disiarkan sama kayak ini kan di Al-Quran nih kalau kita nggak disiarkan nggak kita baca nggak bakal apa dapat nih ilmunya atau yang disampaikan. Jadi kita juga perlu untuk media itu isi magazine. Jadi hari ini ya kita akan belajar tentang owner safety riding. Oke, next.
Nah ini ya, ini dia teman-teman nih. Pernah nggak nih seperti ini nih? Ada orang Jakarta nggak di sini, Mas Halil? Ada Pak, Zufar namanya. Siapa ya orang Jakarta siapa coba? Zufar Pak, Zufar. Zupar ya, Mas Zupar pernah ini lewatin jalur busway ini atau lawan arah? Nah, tidak tidak pernah, Pak. Tinggalnya di mana Mas Tidak Zupar? pernah, Pak. Tinggal di mana? Di di Matraman, Pak, Jakarta Timur. Oh, Matraman. Ya, ya, siap, siap. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi jangan sampai apalagi ini ya, yang anak-anak kecil ini ya. Ini kan, ini jangan ya seperti ini ya. Ini adik siapa nih, yang gitu kan? Apa adiknya Khalil ya? Bukan ya, Mas Khalil? Bukan Pak. Oh, Adanya bukan. Zufar itu Pak. Jadi jangan itu ya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut boleh. Next. Nah, diputar nih, biar tahu nih. Seperti apa Ini sih? video Pak. Ya, video diputar aja. Ada suara nggak? Yang tadi coba. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Oke, next. Lanjut. Selanjutnya. Tadi hanya ini ya, overview aja ya. Refresh dikit. Oke, jadi ini ada studi kasus nih. Silakan yang mau jawab, silakan. Jadi ini ada 4 pernyataan ya. Yang pertama, Mas Halil pulang ke Padang naik motor, ya. Yang kedua, Mas Halil pulang ke Padang naik bis. Yang ketiga, Mas Halil pulang ke Padang naik mobil. Yang keempat, Mas Halil pulang ke Padang naik pesawat. Siapa nih mau ngejawab nih pernyataan mana yang benar? Kalau misalnya gini mungkin ada pendapat ya, misalnya kenapa ya, yang satu, kenapa dua, kenapa tiga, kenapa empat. Silahkan, silakan Mas Halil. Bisa dibantu teman-temannya yang mau ngasih pendapat nih. Ini gak ada benar, Iya gak ada Pak. salah, cuma pernyataan doang. Coba argumennya apa? Mungkin dari teman-teman yang mau menjawab silakan. Open mic aja nggak apa-apa. Kita saling diskusi di sini. Iya Pak. Mm. Dari teman-teman yang menjawab. Mungkin semuanya benar, Pak, tapi tergantung apa keselamatan yang kita pakai. Kayak motor kan ada helm, terus jaket Ah, yang ah, sesuai SNI dan lain sebagainya. Terus ya, bisnya kan bis bisnya kita pilih bis yang seperti apa, yang mungkin bis yang baru atau bis yang nyaman buat kita. Terus untuk hmm, mobil safety awareness-nya kan kayak misalnya kita pakai safety belt dan lain sebagainya. ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Abi atas ini ya tanggapannya. Yang lainnya ada lagi? Ya, yang lainnya. Nggak apa-apa, di sini nggak ada benar, nggak ada salah. Karena safety itu harus bisa ngomong loh, ya kan berpendapat intinya sih, ya kan. Mungkin dari teman-teman semester 5, semester 3. Atau Mas Halil tunjuk Mas Halil, nggak apa-apa. Siapa nanti, nggak apa-apa. Jadi perwakilan di semester 5 dulu ya Pak. Ya, Hmm, Mungkin untuk semester 5 Mas Syahadul Pak. oke, Mas Abdul silakan.
Baik, Pak. Ya, Eh, Kalau menurut saya mungkin pesawat ya, Pak. Karena mm, memprioritaskan keselamatannya. Karena kalau oke, motor, karena dia nyetir, eh, jadi keselamatannya tuh mungkin menjaminnya untuk diri sendirinya. Mobil pun gitu, karena kalau dia nyetir, dia keselamatannya dia bergantung pada dirinya sendiri, kesadaran oke, diri sendiri. Misalnya dia bis atau pesawat, itu yang menjamin keselamatan kita tuh ada orang-orangnya, Pak, ada petugas-petugasnya. Jadi kita lebih mm, terjamin keselamatan kita. Begitu, Pak. oke, siap, oke, terima kasih. Oke, ada lagi, ini dua lagi. Di semester 3, Pak. Ya, silakan, siapa? Mungkin Mas Akil Lazenova lah. Oke, Mas Akil, silakan Mas Akil. Udah nggak ada. Mungkin kalau nggak ada Mas Akil Lazen, mungkin diganti yang lain, Pak. Ya, satu lagi deh, Bapak deh. Siapa Hmm, satu lagi? Dayan, Pak, Dayan. Mas Dayan. Oke, Mas Doyan, silakan. Hah? Tanya nggak ada. Maaf Pak, mungkin bisa saya bantu untuk menjawab Boleh, dari nggak semester apa-apa. 3. Ya, Mas Wahyu, Untuk silakan. studi kasus di 4 kasus ini, itu kenyataannya itu bisa tepat semua. Tapi untuk Oke, pandangan dalam keselamatan, itu ada beberapa pilihan seperti bus, mobil, atau pesawat. Untuk naik motor, itu mungkin bisa digunakan oleh satu orang atau 2 orang. Tapi karena ini jarak tempuhnya adalah jauh, jadi ada beberapa resiko seperti lebih sering kelelahan di jalan atau mungkin ada resiko kecelakaan lain yang tidak bisa kita pastikan. Lalu untuk naik bis atau bus tadi itu resiko kecelakaannya tidak terlalu tinggi karena semuanya berpusat pada satu, yaitu ada pada supirnya. Dan untuk penumpangnya itu insya Allah memang dalam keadaan yang selamat karena memang terpusat pada supirnya. Lalu untuk yang mobil itu bisa digunakan untuk bepergian jarak jauh, tetapi uh, memang harus bergantian, tidak bisa seorang, karena memang uh, apa harus ada jeda waktu untuk istirahat dan untuk jalan lagi. Kalau untuk naik pesawat itu resiko kecelakaannya itu benar-benar minim karena di situ kondisi lalu lintasnya itu berbeda, yang tidak menggunakan jalur darat tapi jalur udara, dan tidak ada hambatan kecuali faktor alam. Karena itu untuk pernyataan yang benar mungkin lebih mewakili dengan minimnya resiko kecelakaan adalah yang nomor 4 karena dia memiliki resiko yang paling sedikit. Mungkin itu dari saya, Pak. oke, terima kasih Mas Wahyu dan teman-teman lain ya. Oke, bisa Ya, saya Pak. ini ya sedikit memberikan gambaran nih. Jadi memang dari 4 kegiatan ini benar semua. Tetapi kita dulu nih analisa risiko, Bang Tadi. Jadi risiko jadi gini, Mas Halil bisa pulang ke Padang naik motor, misalnya dari Gontor gitu kan. Gontor kan berarti kan di daerah Ponorogo ya, benar ya? Nah, sebelum dia pulang, yang Iya, Pak. pasti kita siapkan dulu nih diri kita nih. Berarti Mas Halil sebelum pulang tuh dia udah biasa nih. Coba-coba dulu keliling-keliling naik motor, coba dulu ke Surabaya atau ke Madura kan. Coba dulu nih. Dia keliling dulu maksudnya biar badan dia kuat dulu kan. Sudah itu, nanti dia akan kedua akan latih. Misalnya dia pulang pas saat cuti atau misalnya pas lagi libur 2 minggu gitu kan. Jadi juga akan nambah waktu bener gak dengan dia naik motor nih. Ya, Kenapa? Pak. Karena dia
pulang itu mungkin nggak langsung kan, nggak mungkin kan lah di sini langsung pulang ke sana kan. Pasti dia akan mampir dulu mampir nih, atau mungkin ke tempat saudara dulu kan, apa di daerah Bandung atau mungkin di Jakarta di mana. Jadi ada apa tempat-tempat pit stop tertentu lah gitu kan buat istirahat. Jadi waktunya juga akan lebih lama dan dia juga pasti akan butuh istirahat bener nggak? Karena posisinya Ya, Pak. kita naik motor itu posisinya kita harus yang pertama tadi tuh kondisi kita harus fit tuh. Yang kedua gimana nih motornya kondisinya apakah nanti jalan apa bannya mungkin ada yang bocor atau gimana nggak tahu kan. Terus yang ketiga Ya, juga pasti kan motor butuh isi bensin ya. Isi bensin dulu ya, kita Pak. juga perlu ada makan sholat gitu kan itu kita butuh istirahat. Nah ini kita juga akan mungkin ada dana dana darurat nih untuk misalnya kita nginep nih atau di apa di hotel-hotel bintang satu atau mungkin di guest house ya untuk istirahat seperti itu. Jadi waktunya lebih lama. Nah, itu kita analogikan di safety. Jadi safety itu kita terapkan disesuaikan sama jenis pekerjaan kita. Misalnya contoh kita pekerjaannya kayak bangun rumah kan gitu kan. Bangun rumah kan berarti apa sih resikonya? Oh resikonya bangun rumah kan misalnya tertimpa apa material apa-apa gitu. Jadi disesuaikan kita bedakan nih. Jadi budget safety di rumah sama kita bangun apartemen atau gedung beda kan. Nah, seperti itu. Beda, Pak. Nah, kita lihat juga nanti dari risiko orang yang bekerja berapa orang. Nah, itu juga. Terus yang kedua nih, masalah pulang naik bis. Nah, naik bis juga bagus juga, tapi kita juga kan bis yang kita ini dia punya sertifikat apa gitu di situ ada kan? Karena kan setiap bis itu pasti kan ada ya uji layak kan. Nah, lihat tuh nih uji Ya, layaknya, terus lihat juga nanti nih track recordnya seperti apa. Karena bis Sumatera tuh agak beda ya. Mungkin saya juga udah pernah nyobain, jadi eh, dari gestur orangnya juga terus juga bagaimana kondisi bisnya jadi kan juga terus juga gini kalau kita naik bis itu apalagi ini mungkin saya gabung bis atau mobil ya itu ada namanya JMP Journey Management Plan jadi bagaimana kita misalnya nih lewat jalur sini nih tiba-tiba macet nih nah gimana caranya supaya ada jalur tertentu nih nah jalur tertentu kita tahu juga kan ini tempat-tempat mana ya risiko misalnya ada jalan yang rusak atau longsor kan atau mungkin pas lewat sana tiba-tiba kok wah di tempat sini nih ada posisi kalau kita harus isi bensin nah di sini kalau di sini jarang jarang buka atau sering habis nah, itu kita tahu juga tuh masuk nama dunia menjemput nanti belajar dikit-dikit di sini terus kalau pesawat pasti kan pesawat itu eh, kondisinya kita sampai sana ya 95% atau 99% kita harus selamat tapi apa di situ kan ada biaya lebih juga nggak biaya lebih untuk tiket bener kan kalau kita ini mau pulang misalnya dari apa dari Gontor kan Ponorogo kan ke Surabaya kan nah itu biasanya itu tiket itu lumayan tuh ya bisa 3 jutaan ya kalau pas mau Lebaran kan 3 sampai 4 juta lah itu iya, Pak. nah jadi memang lebih cepat tapi ya itu tiket kita berarti pulang pergi bisa 8 atau enggak 10 juta lah sama sama jalan sama transport jadi kita lihat jadi disesuaikan juga nih kita mau seperti apa karena safety itu pilihan kita kita misalnya mau ini oke kita mau ini apa jadi ini semua benar ya seperti itu oke lanjut next. Nah ini ya, hari ini kita belajar tentang pertama apa sih konsepnya ya. Ini safety driving ini ada konsep kan, kenapa belajar safety driving. Yang kedua manfaat. Pasti setiap kita belajar ilmu ya. Jadi ilmu ini kan kalau misalnya kita baca dua sahabat jagat kan ya, di dunia sana wa fil harbi sana bin benar kan, benar kan? Iya, Pak. Jadi selamat dunia juga nih, dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai akhirat aja. Kalau akhirat aja adanya apa? Kita datang ke kampus yang penting ngaji kan zikir belajar nggak usah yang penting akhirat dapat kan ujung-ujungnya apa ya kita akan jadi ini tapi kan kita tidak dapat nilai yang bagus kan seperti itu jadi disembangkan antara dunia dan akhirat terus garis besar program studi driving nanti ada ini terus teknik mengemudi risiko rendah ada fungsi rem dan blind spot lanjut nah, ini ya jadi yang pertama nih ini masuk ke teman-teman jadi kalau misalnya kita memberikan suatu apa namanya presentasi atau ini kita memberikan pertama data dulu nih karena kalau misalnya kita nggak ada data kita menyampaikan sesuatu tuh orang nggak mungkin pak ini kan nggak percaya apa sih ngomong apa gitu jadi ini datanya nih jadi ada yang pertama nih sebelum ada ini pasti ada kan sebab akibat benar nggak nah sebab ini Iya, Pak. pelanggaran banyak dilakukan di dari motor nih pertama ya karena motor ini paling banyak kan kadang-kadang satu orang tuh di rumah ada berapa motor Mas Halil berapa rumah berapa motor di rumah ada berapa Ada dua, Pak.
Cuma dua tuh. Dua buat Mas Hilal doang apa gimana? Eh, Satunya buat bapak kerja, Pak. Oh ya, intinya kan berarti kan satu rumah tuh bisa bisa ada lebih dari satu motor kan? Karena kadang kadang mungkin Ya, bisa bergantian gitu loh. Ini seperti itu. Terus surat-surat tidak lengkap. Nah, SIM udah punya SIM belum teman-teman nih? rata sudah ada yang punya, rata yang belum, Pak. Oh, iya, jadi lihat dulu SIM itu kan ada nih. Terus juga melanggar marka jalan. Nah, ini biasanya ini banyak ya. Digantungkan ke marka jalan. Jadi marka jalan sebenarnya itu kan ada ya. Ada yang putus-putus, ada yang tidak putus tuh. Kalau yang tidak putus itu kan itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena memang itu biasanya dibelokkan dan tanjakan kan. Itu resiko kecelakaan tuh sangat eh, besar di situ kalau apabila kita melanggar. Terus melawan arus ya. Tadi di gambar ada kan melawan arus. Nanggung ini mutar sebentar gitu kan. Itu melawan arus. Terus aksesoris tidak lengkap. Nah, tidak lengkap apa? Kayak misalnya mungkin situ divariasi Iya, ya. Di sana ada nggak di Gontor yang motor bannya kecil? Bannya ditipisin gitu ada kan harusnya ring 17 atau ring berapa, ringnya ring 10 gitu kan, biar ceper gitu kan, nggak ada ya, aman ya. nggak ada, Pak. Aman, insya Ya, Allah. ya, aman. Ada seperti itu ya, tuh ada yang lain kan ada kan penyebab lintas kan seperti itu tuh ada di sini, jumlah korbannya juga di situ ada kan. Nah, kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan tuh yang paling besar apa tuh, motor kan di situ kan. Jadi Yang seperti itu. wajar, Pak. Oke lanjut next. Nah ini ya, jadi ini satu momen nih, jadi kenapa sih kita belajar safety driving. Jadi kalau kita misalnya ini dari seorang safety, karena safety itu kan ibarat kata kan mencegah sesuatu kan, mencegah sesuatu yang biasa terjadi supaya nggak menimpa yang pertama diri kita dulu nih. Habis itu baru ke keluarga kita, lingkungan kerja kita, atau lingkungan sekolah kita, sekitar kita. Kita harus ada data dulu nih, jangan sampai nanti misalnya nih, ayo semuanya kita apa ngaji, ya, tapi ngaji kita nggak ada dasar yang ngaji itu apa sih gitu. Seperti ini, jadi dasar dulu nih data, dan itu data bukan kata-katanya, ini data ya, data dari BPJS. Sorry. Nah, ini ya. Yang pertama nih lalu lintas ya. Jadi ini datanya tuh di sini dari tingkat ini ya, tingkat keparahan ya. Dari meninggal nih 2019 tuh ada tuh 6%. Nah, lama meningkat ya. 2020 itu naik 7%, 2021 meninggal tuh naik. Ini kenapa bisa naik? Kan teman-teman tahu ya, kita kan di Indonesia ini tuh konstruksi untuk infrastruktur ya meningkat lama-lama kan. Volume Iya, jalan Pak. tol gini jadi tuh memang mempengaruhi dari orang-orang yang mempunyai mungkin mobil baru atau dia pengen punya mobil di saat mudik apalagi ya. Jadi menunjukkan wah saya punya mobil nih dari pulang kampung pakai mobil baru seperti itu, atau dia punya mobil. Terus yang kedua nih tempat kerja ya. Di tempat kerja di sini aja tuh lihat dari data di atas kan lebih kecil ya, 1%, 2%. Juga untuk lingkungan luar lingkungan kerja ya, lingkungan kerja itu lebih ke misalnya kita lagi di jalan gitu kan. Nah itu jalan masih jalan kaki itu. Jadi ini kecil juga. Hanya sekitar paling banyak 6%. Jadi seperti itu ya. Lanjut, next. Nah ini ya, tren lalu lintas nih. Jadi di sini nih ada juga yang tadi saya bilang mudik ya. Di mudik itu kan tren ke atas tuh cenderung juga ada menurun sih di sini kan. Terus ada kerugian material di sini juga bervariasi seperti ini. Nah, terus untuk data ini tahun 2019 di sini juga di Korlantas ya. Jadi dari yang merah itu dari apa? Jumlah kecelakaan korban meninggal itu juga kenapa bisa menurun juga untuk total yang lintas ini. Biasanya itu dari ini dari program-program dari ini. Dari kan ada ya operasi ketupat di situ kan. Dia memberikan pelayanan. Jadi misalnya kan kayak tadi kan saya bilang kan bagaimana tentang fatigue ya, bagaimana dengan jadi teman-teman di Pamar Mudik ini diberikan apa namanya informasi atau diberikan tempat untuk relaksasi di situ di rest area atau di tempat-tempat tertentu yang memang memberikan pelayanan supaya driver itu tidak fatigue. Oke, lanjut next. Ini ya, nah nih faktor penyebab kecelakaan jalan tol kan. Pertama dari faktor pengemudi, faktor cuaca, faktor kendaraan. Nah, faktor pengemudi itu pasti kan kondisi ngantuk kan, karena
jaraknya jauh atau mungkin pas lagi pulang kondisi macet kan gitu kan. Nggak juga, terus juga dibawa pengobat-obatan. Jadi kalau kita misalnya mengendarai motor atau mobil itu jangan kita minum obat-obatan. Kenapa? Karena obat-obat itu ada obat yang menyebabkan kantuk di situ. Terus yang ketiga, pengaruh alkohol. Nah, alkohol yang tidak boleh. Nah ini ya, yang biasanya sering kita lihat di ini lapangan atau di kesehatan tuh sambil bawa gawai atau baik handphone atau tablet. Jadi mungkin lagi bawa motor nih ditelepon sama dosen atau mungkin sama pacarnya gitu kan. Saya di sini, nah, harusnya menepi dulu ya kalau seperti itu ya. Jangan sampai sambil dia megang HP sambil mengendarai. Kenapa? Karena posisinya kalau begitu, apabila nanti ada kecelakaan, bisa merugikan pengendalian juga selain dia sendiri. Terus, nah ini pengemudi belum menguasai teknik menyetir. Selanjutnya ada faktor jalan ya. Jalan itu pembangun jalan tol mengacu pada ketentuan ditetapkan. Jadi itu kalau seandainya kita bangun jalan jalan tol atau jalan apapun tuh ada di situ pengetesan ya dari standar seperti apa di situ dan akan dicek dari pihak tertentu. Kalau di tol itu ada apa? Ada BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Terus ada lagi nih tadi faktor cuaca. Jadi kita duga cuaca nih, apabila hujan seperti apa, kabut, asap. Kalau hujan nih biasanya kan apa? Itu kalau orang yang ini kan dia neduh ya di bawah jalan tol atau di bawah underpass untuk mengganti jas hujan atau dia meneduh nih ke baju jas hujan nih. Jadi posisinya kalau hujan tuh, kalau saya kebetulan kan saya tinggal di Pamulang ya. Kalau lewat underpass underpass kayak di underpass Lebak Bulus itu atau underpass yang Pondok Indah itu biasanya tuh kalau hujan tuh agak melambat karena kenapa? Mereka tuh istirahat atau menepi di bawah underpass itu berbahaya apabila diturun ya. Kalau turun tiba-tiba ada truk yang remblong itu tabrakan semua di situ. Nah, lalu nih yang penting juga nih untuk kendaraan yang dicek mesinnya, rem, rem itu wajib itu, lampu, ban, nah itu muatan yang bisa jadi kecelakaan. Jadi motor tuh jangan lebih ya, misalnya dua, boncengan satu orang berarti dua orang sama drivernya gitu. Kalau misalnya mobil sesuaikan sama jenis mobilnya. Ini jenis kecelakaan ya, tanggal 23 di sini ada datanya. Lanjut. Nah ini ya untuk review driving di sini. Nah di sini ada ikan lagi ada penjelasan di sini ya. Bagaimana kita kenapa sih kita pakai helm helm full face atau helm face menggunakan jaket ya, jaket yang standar ya untuk memang touring, sarung tangan, sepatu, terus juga celana ada pelindung pelindung lutut situ. Lalu juga ini di sebelah kanan ada safety reading ya tentang rambu-rambu lintas tuh jelasin tuh rambu-rambu itu ada juga. Nah, utama pesepeda atau jalan jalan kaki ini biasanya di Jakarta nih udah ada nih jalan-jalan yang memang dibuat khusus pejalan apa pejalan kaki dan untuk sepeda. Terus ada lagi ini kan jalan melawan arus, terus juga ada kecepatan maksimum ya 20 km per jam, terus juga ini kan helm, itu jangan menggunakan HP, kalau nyalakan lampu nih San, dan kanan sen kiri ya gitu. Terus jangan nyalip nih di kiri kalau seandainya memang tikungan. Kenapa? Karena di tikungan itu kan ada mobil yang berlawan arah yang akan belok juga ya. Jadi tidak lihat dan itu tadi ada namanya ada blind spot di situ. Terus parkir pada tempat yang disediakan. Jadi apabila kita kayak di mana? Gontor kan ada kan parkir khusus motor ya itu parkir khusus motor memang jangan sembarangan parkir tepat di tempat. Kenapa? Apabila misalnya kita parkir sembarangan ketika nanti ada kejadian tangkap darurat kan ada gempa bagaimana kita akan panik di situ. Nah, jadi nanti harusnya tidak ada korban karena panik atau mungkin tersandung ya atau mungkin pas ngeluarin motor buru-buru ada tabrakan di situ. Lalu ada lagi, nah berbagi jalan hormati pengguna lain. Jadi kan yang tadi saya bilang di situ ada ya jalur pesepeda. Jadi dikhususkan ada sepeda ya itu jalur sepeda. Nah, betul. Lanjut. Ini ya, pria keselamatan. Yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Jadi tentang peraturan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada nih peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2022 tentang keselamatan lintas dan angkutan jalan ya di sini. Jadi bisa dicari Google kalau lebih detailnya ya. Jadi di sini juga ada kan batas kecepatan nih. Paling rendah itu 60 km untuk arus bebas atau jalan batas bebas hambatan. Ini
untuk di jalan tol ya. Terus untuk paling tinggi itu 100 km per jam. Nah, paling tinggi nanti untuk antar kota di sini tuh 80 km, paling tinggi 50 km untuk kawasan perkotaan. Nah, kalau misalnya di pemukiman itu juga dia nggak boleh kencang-kencang. Kenapa? Karena kan ada padat penduduk ya, ada lalu lalang, mungkin sudah ada orang jualan ya. Oke, lanjut. Nih, ya keselamatan juga. Di sini ada undang-undang ya, undang-undang eh, nomor 12 itu tentang SMK 3. Ada lagi juga tentang lalu lintas angkutan jalan lagi, itu di nomor 30 tahun 2021. Terus ada lagi nih, karena kita memang di ini ya, PUPR, ini ada tentang SMK 3 tentang keselamatan konstruksi. Ini karena memang kenapa ada SMK 3 konstruksi? Karena kita biasanya kan kita kan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur kan dikerjakan oleh konstruksi ya, ada PU ya. Jadi ada peraturan juga kita masukkan di situ. Terus juga ada tentang Permen Hub ya, itu tahun nomor 85 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Oke, lanjut. Ini juga lanjut. Nah, ini pengecekan dan motor ya. Jadi yang pertama nih sebelum kita berangkat nih ya, kan itu ini untuk mobil ya, maaf salah. Jadi untuk pertama lalu nih cek mesinnya nih, mesinnya ada bunyi apa enggak gitu kan. Oli mesinnya dicek juga. Terus habis itu pastikan kondisi rem, dicek nih. Cek remnya apakah apabila jalan itu masih bisa merem dengan pakam atau tidak. Terus ban mobil harus wajib berkondisi prima, jangan sampai eh, tekanannya kurang. Terus radiator ya, jadi radiator tuh kita harus siap sedia nih, jangan sampai nanti airnya itu nggak cukup, nanti bisa panas dari mesinnya. Lampu mobil nih ya, sen kanan sen kiri, lampu hazard, ya, lampu tembok depan, cek semua. Terus aki mobil, wiper dan air washer nih juga apabila nanti hujan ya, dicek semua di sini. Oke, lanjut. Nah ini ya untuk motor nih, pasti cek yang pertama apa dulu nih? Kita cek dulu nih. Nah, kan dari bannya ya, cara bannya kita cek, bannya sesuai enggak gitu kan. Terus kita juga cek juga nih rem depan, rem belakang gitu kan. Terus sudah itu kita lampu-lampunya nih. Kenapa lampu-lampu? Karena lampu itu perlu banget. Apabila kita di pulang malam kan, apabila tidak penerangan kurang bagus, tuh nanti bisa kecelakaan di situ. Terus pose berkendara di sini kan. Nah, kalau ke depan tangannya seperti apa, lihat di situ. Nah itu kalau kita misalnya pakai motor laki-laki ya, atau motor apa, gitu kan. Ada jangan terlalu mundur, jangan terlalu maju, posisi di tengah-tengah pas. Nah, seperti itu. Itu juga saat jalan nih pengereman. Jadi kalau pengereman itu harus bareng-bareng ya antara depan dan belakang. Jangan hanya belakang saja, jangan hanya depan saja. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang di grup PTS. Nah, ini ya. Mengapa sih kita dari kecelakaan? Yang pertama tuh kan ada tipsnya ya. Gunakan zebra cross. Nah, ini kalau sudah nyebrang nih zebra cross nih kita gunakan ya di situ. Terus gunakan helm yang standar SNI. Jadi helm-helmnya kan jangan sampai beli helm, yang penting helmnya helm abal-abal kita pakai. Terus perhatikan kecepatan, jangan ngebut. Tadi udah jelasan ya. Kalau kita naik motor, misalnya daerah Gontor nih, kecepatannya berarti 30 km per jam, jangan lebih gitu. Terus saat berkendara nih, jangan menggunakan handphone. Apabila memang perlu menggunakan handphone, teman-teman bisa melipir dulu nih, mencari tempat untuk berhenti sebentar. Yang aman ya, jadi jangan sampai kita tiba-tiba berhenti di kiri, terus tabrak ke belakang, itu berbahaya juga. Lalu patuhi rambu lalu lintas. Nah, lalu lintas juga nih, kita lihat lampu merah, lampu hijau gitu kan, terus belok-belokan. Yang keenam, perhatikan jarak antar kendaraan. Jadi jarak kendaraan ini jangan terlalu mepet nih. Apabila terlalu mepet, takutnya nanti saat pengereman itu bisa tabrak beruntun atau tabrak belakang. Nah, ini yang terakhir nih, gunakan salah sabuk pengaman ini untuk mobil ya. Oke, lanjut.
Nah, ini sederhana iman resiko ya. Jadi ini juga masuk namanya zona manajemen plan di sini. Misalnya ini dari rumah atau dari kampus gitu kan. Atau mungkin ada mahasiswa yang rumahnya di dekat-dekat Gontor gitu kan. Nah, mau berangkat ke kantor. Nah, dilihat dulu nih, gimana caranya supaya sampai kantor. Kalau misalnya di tempat-tempat tertentu ada lokasi yang memang itu sering macet. Oh, berarti harus dari lebih pagi nih, gitu kan? Kalau seandainya dia nggak bisa pagi, bisa juga dia lewat jalan tol apa dia naik mobil, misalnya sama di kantor mama ayahnya kan, atau sama abi gitu kan, untuk ke kampus. Seperti itu ya instansinya. Jadi nanti biasanya kalau di jalan itu kan ada nih tempat-tempat yang memang jalannya sempit ya. Ini juga lihat dulu. Di sini biasanya itu ada rambu-rambu misalnya area ini rawan kecelakaan. Berarti ya teman-teman harus diwaspada di situ. Oke, lanjut. Nih ya, nah nih yang salah satu kendala ya. Jadi yang pastikan setiap ini ada resiko nih. Nah, resikonya itu kita eh, untuk meningkatkan keselamatan itu apa aspek apa yang kita perhatikan. Pertama, pemilihan kendaraan tadi ya. Gimana cara kita punya kendaraan yang kita pakai harus pelatihan pengemudi ya. Dan setiap ini pasti kan ada di SIM kan. Pelatihan ini juga termasuk pelatihan nih, tapi lebih ke in-house jadi refreshment ke teman-teman terus regulasi lalu lintas. Nah, setiap ini kan punya regulasi nih. Bagaimana kita misalnya naik ke tanjakan itu harus misalnya pakai gigi rendah kan itu kan kenapa nggak gigi tinggi terus peningkatan satu jalan jadi di jalan-jalan ini kan tertentu kan ada kan yang ada perbaikan ya di aspal gitu ada penambahan untuk kualitas mutu jalan tujuan utamanya itu untuk ya paling utama adalah meminimalkan bahaya bagi pengemudi jadi bahaya itu tuh nggak bisa dihilangkan tapi diminimalkan itu ya penumpang dan pengguna jalan lainnya. Nah, ini juga kan empat unsur lalu lintas nih ada pengguna jalan, ya kan? Dari kitanya nih, kendaraan tuh berarti kan alatnya. Jalannya itu berarti memang sarana yang kita pakai dan lingkungan. Lingkungan itu disesuaikan kan? Lingkungannya misalnya hujan di situ atau lingkungannya eh, kayak di Padang ada ya, tanjakan tinjau ya gitu kan, nah, yang belokan ekstrim ya itu berarti lingkungannya kita sesuaikan nih, harus tahu nih, oh tinjau ini kita harus seperti ini, kita harus menggunakan gigi rendah, nah, gitu. Terus juga posisinya mungkin ambilnya apa terlalu kanan apa terlalu kiri ya habis itu kita harus sebelum itu tanya dulu nih ke masyarakat sekitar yang ada di situ. Oke, lanjut ya untuk kasus street driving. Jadi street driving itu adalah pola perilaku ya untuk berkendara yang pertama itu nyaman dulu nih. Jadi kita kalau kita nggak nyaman, misalnya gini nih, kita mau pergi, misalnya teman-teman habis ulang apa, habis ujian gini, mau jalan-jalan ke Surabaya gitu kan, wah kita touring nih gitu kan. Nah, sampai sana tuh touring, nggak dia menggunakan jaket yang sebulan nggak cuci. Terus dia cuci, terus itu baunya dapak banget lah gitu kan, yang penting jalan gitu kan nggak nyaman itu kan, itu juga mempengaruhi dari kita, mempengaruhi pengendara itu atau mungkin boncengan. Jadi yang yang bonceng mungkin juga agak kebauan ya, terus juga yang ini nggak nyaman juga, mungkin agak gatal-gatal sampai sananya kayak gitu. Terus aman, nah aman itu kan kita nih dari kitanya kita ngerasa aman nggak? Aman apa? Pertama kita mau berangkat ke sana nih, emang udah ada di izin belum? Jadi ada izin ya, izin dari kampus atau dari orang tua gitu. Jadi kita merasa aman juga kan. Kalian aman yang lainnya. Terus baik untuk diri sendiri atau maupun pengguna jalan yang lain. Nah, jadi juga pengendara itu juga dia harus lihat dulu nih. Misalnya ini di situ kan biasanya lewat pasar atau gimana ya. Lah, kecepatan juga yang tadi saya bilang. Kadang juga sampai 10 km per jam ya apabila memang pasar itu lagi penuh ya. Terus juga kalau lewat jalan-jalan yang agak rusak kan, misalnya jalan kampung itu jangan sampai ngebut ya seperti itu. Lalu ini baru sikap agar kita menggunakan diri agar bagaimana mengendari motor yang aman, nyaman, baik untuk kita dan orang lain ya, seperti itu. Ini jadi ada gambar kan sini kan, menggunakan helm, nah itu ya. Brand itu berarti kan lebih ke pemikiran ya. Dia udah paham nih, oh mau dari Ponorogo ke Surabaya itu butuh waktu misalnya naik motor 4 jam lah. 4 jam nanti di mana nih? Dia akan memetakan. Oh, nanti kita bisa istirahat di sini, bisa makan siang di sini, sholat di sini seperti itu. Terus menggunakan helm ya, helm standar nih, bukan helm catok atau helm yang
misalnya dia pakai helm halves tapi nggak ada kacanya gitu kan. Terus menggunakan riding glove. Jadi riding glove itu fungsinya apa sih? Biar nyaman teman-teman. Coba kalau misalnya teman-teman itu naik ini pakai sarung tangan yang tidak yang mungkin sarung tangan tukang ya yang panas gitu kan kasian juga. Terus kalau perlu pakai eye protection. Protection itu menggunakan kacamata hitam. Menggunakan itu jaket yang waterproof deh. Jadi waterproof ini kan jaket ya. Kalau nggak pakai yang armor atau ini pakai yang waterproof ya. Jadi kalau bila hujan tuh nggak terlalu basah ya gitu. Ini maksudnya gelas apa? Terus ada Kalau sebelah menggunakan celana panjang, terus pakai sepatu ya. Oke, lanjut. nggak ada yang terakhir. Udah daripada nanti nunggu Nah, ini manfaatnya tadi ya. Ada yang pasti kita mengurangi risiko kecelakaan di jalan. Jadi apabila teman-teman udah paham tentang masalah trading kan jadi tahu kan, oh berarti kalau saya misalnya nih naik motor misalnya Supra apa Astra kan akan berbeda dengan motor-motor metik gitu. Bisa kalau misalnya Supra misalnya kan kalau seandainya kita mau naik ke tanjakan kan berarti harus turun gigi kan. Gigi dari gigi 3 mungkin gigi 2 atau gigi 1 biar sempat naik. Tapi kalau seandainya kita naik motor metik itu dimainin di gasnya kan gitu kan seperti itu. Terus membangun kebiasaan disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplinnya adalah bagaimana kita mengikuti yang pertama peraturan yang ada di jalan. Di jalan kampung seperti apa, di jalan tol seperti apa, di jalan lalu lintas atau ini yang apa antar provinsi seperti apa. Lalu yang ketiga, meningkatkan reaksi dan keterampilan menghadapi kondisi darat. Nah, ini seperti tadi ya, sistem rem. Misalnya ini apabila di depan tiba-tiba ada truk yang terguling bawa material kan, itu material jatuh kan licin tuh. Bagaimana cara kita supaya tidak jatuh? Mungkin kita main rem nih. Remnya gimana nih? Apakah rem depan dulu, apakah barengan atau rem belakang? Jadi itu kan apabila kita menggunakan rem yang baik, itu insya Allah kita mengurangi dampak dari kecelakaan. Terus efisiensi dalam penggunaan kendaraan. Nah, jadi efisiensi kendaraan itu jadi kita yang harusnya nih, misalnya, wah kalau kita sering ganti oli atau kita misalnya pengecekan kendaraan ban gitu kan. Terus juga bensinnya mungkin yang kita pakai itu bensin kualitasnya bagus atau mungkin yang ini sekarang Pertamax ya itu. Ini biasanya kan kendaraan akan lebih efisien dalam penggunaannya. Tapi apabila kita yang penting jalan lah, ada bensin apa dipakai aja gitu kan. Terus bannya nggak kita cek, tiba-tiba pas ini kondisinya bannya bocor, pas bocor di saat itu harusnya kan ban itu nggak perlu diganti ya, tapi karena lama dibiarkan nggak ini akhirnya kita harus ganti ban, terus ganti juga eh, fairing dan lain-lainnya, jadi lebih boros ya. Terus nah ini yang tema meningkatkan kepercayaan diri di jalan raya. Kenapa kita percaya diri? Yang pasti karena kita tahu ilmunya kan di situ kan. Oh, apa begini kita harus seperti apa. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya, garis besarnya pertama nih tentang tadi ya peraturan undang-undang nih pertama kan sebab sebab kecelakaan mulai manusia ya kan ada kondisi kendaraan kondisi jalan tadi kan faktor lingkungan kelelahan atau fatigue ya ada mengantuk kecepatan mengemudi melewati batas peraturan biasanya kan kalau di jalan tol kan ada batasnya ya itu terus pengendara kendaraan malam penanganan tidak memadai ini ya tadi juga ya bilang tadi sopan santun pengemudi naik turunkan penumpang. Jadi kalau misalnya kita naik angkot atau naik bis itu kan ada tuh tempat-tempat tertentu yang menurunkan atau menaikkan penumpang. Kapan dilarang pengemudi dan kebiasaan buruk pengemudi. Jadi dalam mengemudi kapan kan? Misalnya kayak tadi ya kita habis minum obat-obatan, terus kita habis minum alkohol tuh nggak boleh. Terus kebiasaan buruk pengemudi tadi kita misalnya melewati jalur apa lawan arus, terus juga kita di situ hmm, apa namanya main HP ya di situ sambil main HP terus nah ini ya kemudian terakhir itu ada juga pengendara jalan tol jadi jalan tol kan ada 4 jalur ya 4 jalurnya ada lajur 1, 2, 3, 4 nah lajur 4 itu buat apa misalnya 4 itu untuk kecepatan tinggi berarti kita itu kecepatan tinggi 2, 3 kalau misalnya 1 berarti kan buat persiapan nanti apabila nanti darurat itu biasanya buat truk-truk besar di satu nah bahu jalan jangan dipakai juga untuk istirahat. Oke, lanjut next. Ya, teknik mengemudi risiko rendah.
Jadi ini biasanya nih ya. Jadi setiap kita naik mobil ya, motor, jadi itu ada kecepatan nih, ada jarak minimum. Jadi di sini bila di tabel kanan ini, teman-teman tuh akan tahu nih, misalnya naik mobil atau mungkin dari teman-teman di antar saudara atau bapak ya, itu bisa diberikan di sini. Kayak kecepatan makin tinggi nih, nah dia berarti ada jarak minimum di sini kan, untuk aman, jarak aman. Kenapa jarak aman ini? Apabila misalnya nih depan rem mendadak nih, kita masih bisa menghindar di sini. Nah, makin makin apa? Makin pendek misalnya nih kita 100 kilometer. Jarak aman kita misalnya 15 meter. Ini untuk potensi kalau kita nggak leh ini bisa jadi kita akan beruntun gitu ya. Nah, ini yang utama lagi adalah persiapan tadi sebagai kendaraan nih kan, persiapan kendaraan, sesuaikan posisi duduk dengan spion. Misalnya badan kita tingginya 150 ya sesuaikan posisi duduknya biar nyaman. Terus spion juga ya sesuaikan. Jangan sampai misalnya kita misalnya naik motor, spion itu malah dihadapkan ke kita nih. Jadi kayak kita ngaca gitu, bukan. Jadi kita bisa diposisikan, bisa ngelihat kanan dan kiri. Terus ini ya untuk gunakan sabuk pengaman untuk di mobil. Terus nih hindari gangguan eh, gangguan itu juga bisa jadi kan atau ponsel ya atau menggunakan handsfree jika diperlukan nih apabila diperlukan pakai handsfree atau pakai ada ya dia menggunakan semacam apa alat dia memang buat kayak telekonferensi gitu. Oke, lanjut. Ini fungsi rem ya. Jadi rem itu juga ada fungsinya nih. Ada fungsi rem untuk motor nih. Ya kan rem itu yang pasti kan untuk mengurangi laju ya kepada kendaraan. Ada juga menentukan laju. Jadi bisa langsung bisa berhenti, langsung berhenti. Terus untuk menginginkan kendaraan dapat parkir. Ini untuk mobil ya, ada rem parkir, handbrake yang tidak rata nih, biar nggak naik nggak turun. Terus yang terakhir sebagai alat untuk penjamin keamanan dan keselamatan pengendara. Ini rem depan nih, fungsi sebagai pengerti utama ini untuk di motor ya. Pengerti utama dan rem belakang membantu stabilkan motor. Jadi kalau kecepatan tinggi itu remnya jangan langsung di depan. Kalau misalnya gini sampai bisa mental dia. Terus kombinasi rem nih yang paling penting nih. Kombinasi kedua rem dapat membantu pengereman lebih efektif ini. Nah, terus penggunaan rem sesuai kondisi jalan lebih aman. Oke, kita lanjut. Next. Oke, next. Nah, ini fungsi rem kan. Nah, itu memperlambat atau menekan muatan roda. Terus hal yang berkaitan dengan pengereman nih. Jadi ada reaksi-reaksinya ya. Ada reaksi manusia itu 0,4 sampai 1 detik dan reaksi mekanikal 0,3 sampai 0,5 detik. Nah, seperti ini. Ini rem untuk rem ini ya. Rem mobil seperti ini. Next. Nah, ini blind spot ya. Jadi blind spot ini kalau menurut dari statistical shooting ya dari Jakarta Depressive Driving Consultant itu bukan titik buta tapi area visibilitas atau area terbatas yang tidak terlihat. Nah, ada sih 5 faktor yang muncul blind spot itu pertama dimensi kendaraan nih kayak truk-truk gitu kan. Jadi truk itu ada titik buta di sini kan. Titik buta ini nggak kelihatan nih kayak di depan driver, di sisi kiri, kanan dan di belakang. Ini salah di sini. Nah, kalau misalnya memang teman-teman misalnya mau nyalip, ini kan kalau di sini kan di samping ya. Jadi kalau mau nyalip itu di posisi itu di agak belakang di sini. Jadi jangan jangan terlalu dekat dengan truk. Nah, kalau ini di depan juga jangan terlalu depan truk begitu. Terus lingkungan ya. Jadi lingkungan juga ngaruh nih. Apabila misalnya itu lingkungannya hujan, ngaruh situ atau berasap ya. Makanya sempat kan ada di daerah Sumatera kan, ada polusi ini ya, asap gitu kan. Itu ngaruh juga gitu. Terus kondisi lalu lintas. Kondisi lalu lintas kalau juga apabila seandainya ini macet di situ, gang seperti apa itu. Lalu tadi ada cuaca, terus muatan kabin yang bertumpuk. Nah ini juga kan ada kan kabin-kabin untuk mobil truk trailer ya, dia sesuaikan jangan terlalu besar. Nah kalau semakin besar tuh pasti akan blind spotnya semakin besar juga untuk area blind spotnya.
Lanjut ya. Ini untuk cara-cara bisa tempuh bila untuk mengurangi titik buta ya. Pertama, mengatur kaca spion nih. Jadi lihat dulu spion apakah sesuai enggak. Jadi misalnya nih eh, Mas Adil misalnya naik motor, biasanya posisi spionnya tinggi karena masih tinggi, tapi terus dipakai sama bapaknya. Nah, bapaknya agak agak pendek atau lebih rendah dari Mas Adil menggunakan standar yang dipakai Mas Adil itu akan sulit. Jadi sesuaikan lagi nih, dicek lagi semuanya ya. Terus apabila nih memberikan kasih tambahan yang dapat membantu mengenai titik buta saat kendara lah. Ini biasanya kan tambahan ini kan di mobil ya gitu. Kalau di motor biasanya enggak. Terus memberi tanda peringatan baik kepada pengguna lain. Peringatan ini bertujuan supaya agar tidak kecelakaan. Kalau dibuka lagu strategi ini bisa nanti kalau tidak ada kecelakaan itu tuh tim dari ini pengemudi itu dia turun ngasih tahu hati pelan-pelan ada datang di depan gitu ya. Atau dari tim polisi atau kalau di tol ada ini kan tim tol atau polisi jalan raya. Terus tetap berada di zona aman terbuka, jangan bercelah-celah antara satu kendaraan dengan kendaraan lain. Jadi apa begitu kita naik motor gitu kan, terus ada jalan tengah-tengah nih misalnya antara truk sama truk kita nyelip, itu bahaya, jangan sampai itu. Terus perhatikan kondisi jalan. Nah, jalan seperti apa nih, ada lubang apa enggak di situ kan, terus jangan menyalip di sisi kiri ya dulu nih. Kenapa di kiri? Takutnya nanti pas di kiri itu sampai mau kiri, kalau jalan apa, jalan provinsi gitu atau jalan arteri ya, itu ada bis yang lagi berhenti atau lagi naik atau menurunkan penumpang, terus tabrakan di situ. Terus jangan lupa menyalakan lampu sen ya. Nih, jadi bukan sen kalau belok kanan atau kiri. Terus memberikan informasi klakson saat akan menyalip ke jalan lain, jadi akan tahu dia ini, oh seperti ini gitu. Lanjut. Ini ya, mengapa jadi kecelakaan. Yang pertama tadi kan saya bilang faktor resiko jalan. Jadi jalan itu beda-beda kan, ada jalan beton, aspal, tanah gitu kan. Terus juga kondisi geografis nih, kan ada kan jalan yang berliku atau menurun, bergelombang, atau bergunung. Jadi jalan yang naik turun ya. Kayak misalnya kita mau ke mana? Semeru kan itu jalan kan bergunung ya gitu. Terus kondisi iklim nih lihat dulu nih, ada dekat hujan, ada kabut angin. Terus kemudian jalan nih, ada yang jalan tunggal memang jalan satu jalur ya. Ada mixed traffic. Jadi mixed traffic itu memang jalur-jalur yang biasa padat di situ. Di jalan misalnya di ibu kota. Terus jelas jalan apa? Jalan nasional kah? Atau jalan provinsi di situ. Terus sistem perambuannya, nah tengah jalan tuh ada rambu di situ kan. Misalnya hati-hati di sini ada turunan. Perhatikan pengereman situ pengereman. Terus apabila ditanjakan gunakan gigi rendah di situ. Terus dan juga ada penerangan jalan. Terus habis itu ada pagar pengaman gitu. Nah lingkungan sosial tuh lihat dulu nih, kita lihat mana nih, lewat pemukiman, apakah pasar, apa hutan, atau pesawahan. Itu beda-beda nanti cara menggunakan atau apa mengendarai kendaraannya. Bukan alam nih, kan ada lagi ada pohon, hutan, sungai situ kan. Terus juga ada kepadatan jalan, kendaraan per menit, terus kecepatan kendaraan juga rata-rata seperti apa. Terus, nah ini, lain-lain pendidikan dan disiplin masyarakat setempat. Nah ini ya, kalau misalnya naik motor nih, lihat dulu nih, kalau ada lampu kuning ini ya, ini kebetulan motornya motor Honda ini kan, di sini nih, Vario kan. Kalau ada kuning, berarti ini ada sesuatu nih. Mungkin di kabelnya ada yang putus atau seperti apa, jadi dicek dulu nih. Terus, nah itu nih ada truk ya, truk yang ke atas dia nggak paham ya, harus tahu lu paham tentang lingkungan yang akan dilalui. Tadi saya bilang ya kan, journey management plan. Terus lagi, pengebut tidak memahami gerakan pengguna jalan lain. Nah ini kan, jadi kita harus jadi pelopor dulu nih, berikan contoh dulu. Udah, ini kan ada mbak-mbak ya, dia naik motor di jalan arteri ya, jalan besar, tidak menggunakan helm gitu itu. Lanjut, ini ya. Nih, jadi yang paling utama nih, kita harus punya SIM. SIM sesuaikan kan, kalau misalnya motor itu SIM C. Terus ada lagi SIM A untuk mobil ya. Nah, terus ada lagi SIM B1
untuk yang lebih dari 3,5 ton, terus ada SIM BI. Jadi B2 ini untuk alat berat. Jadi ini kalau ini masuknya alat berat kren. Kerennya mobil kren ini di sini. Oke, lanjut. Oke, silakan diputar. Bawa terus, bawa terus. Bawah, lagi. Terus, 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 terus. Siapa dulu deh nih videonya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diakhiri. Oh gila, tak masuk logika. Termangku hatiku, kau menggenggam menara. Oh gila, ini tak biasa. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi nanti dari Isepti akan memberikan ini Mas Halil buat teman-teman bisa dibaca atau mau dipilih juga silakan tentang ini ya. Terapkan budaya ketiga untuk mudik ya atau Baik, saat Pak. berkendara atau ya, ini tentang bagaimana cara pengecekan atau tips-tips saat kita berkendara. Oke, next. Oke, mungkin cukup ya. Ini tentang utama keselamatan ya. Jadi kita Baik, Pak. naik apa motor tuh pertama selamat dulu nih. Jangan cepat-cepat. Kalau kita pembalap ya, pembalap itu juga di sirkuit yang memang disesuaikan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Halil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pradana yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus dan menarik pada pagi hari ini. Dan untuk materi yang kita dengarkan, mulai dari cara berkendara yang baik, bagaimana menyetir mobil yang benar, apakah kita perlu cek kendaraan sebelum berkendara, memahami rambu lalu lintas, bebas kecepatan selama berkendara, dan tips keselamatan dan jaya. Semua itu telah kita dengarkan dari Bapak Pradana Anugrah. Dan untuk sebelum sesi diskusi tanya jawab, kita akan mengadakan post test dan untuk para audiens silakan eh, membuka kolom chat dan di sana ada link untuk mengikuti poster tersebut. Dan juga yang memakai HP silakan masukin kode QR-nya. Ayo teman-teman silakan masuk ke dalam eh, game quiznya. Silakan pada teman-teman silakan masuk. Ya baru ada 14 peserta. Yang lain ayo teman-teman.
Februari 21. Ya, silakan teman-teman yang lain. Silakan bergabung. Teman-teman yang lainnya. Mulai di nih berapa tadi? Uh, 9.300. Mungkin untuk operator bisa ditampilkan peringkat dalam kuisnya. Izin operator bisa ditampilkan peringkat kuisnya. Yang pertama masih Ahmad Faisal Luai. Teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung dalam kuis. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, silakan langsung bisa mengisi.
Wah, tunggu Mas Ahmad ya. Bentar, bentar. Oke. Baik, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar melalui format nama, instansi atau universitas, dan pertanyaannya. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Lagi. Mohon maaf Pak, ini pertanyaannya dijawab dulu apa dikumpulkan dulu baru dijawab Pak? Boleh langsung nggak apa-apa. Sambil nunggu yang lain. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Abila Nur Sidik dari semester 7 Pak. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya mengingatkan rekan atau teman yang merokok saat mengemudi, padahal kita bukan polisi atau atasan mereka. Apa saja cara alternatif yang dapat dilakukan perokok agar tidak merokok saat mengemudi?
tanpa merasa kehilangan kebiasaannya. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Abil ya. Jadi Ya, Pak. yang pertama gini Mas, kita lihat dulu nih yang merokok itu merokok di mana, di mobil apa di motor gitu kan. Karena merokoknya kan ada dua macam kan. Terus kalau untuk yang motor kita yang pertama sebelum dia berangkat kita memberikan informasi dulu gitu. Kita ngobrol lah gitu kan. Mas aku nggak ngerokok. Kita ini ya apa namanya takut ganggu yang lain gitu. Itu secara ininya gampangnya yang pertama. Terus yang kedua juga nanti mungkin bisa diberikan semacam karena kita teman kan saya berikan info atau video ya tentang dampak ini kalau kita ngerokok misalnya sambil di jalan tuh abunya itu kalau misalnya kena ke mata orang kan pengguna lain atau apalagi kan kita di naik mobil itu kan ini kan atau motor itu kan kanan kiri kita nggak tahu nih apalagi kalau seandainya di dalam ini ya di perkotaan atau jalan RTD kan itu abunya bisa kena mata nanti bisa berbahaya di situ terus eh, apabila ini misalnya ini kan alternatif lain ya. Terus yang kedua itu kita ajak ngobrol dulu nih. Contoh misalnya ke saya nih, saya pernah naik mobil bareng sama driver yang merokok. Nah, saya bilangin dulu, Pak, saya nggak ngerokok. Nanti ngerokoknya di sana ya, gitu kan. Oke, gitu. Atau teman yang ngerokok, yang nggak ngerokok. Jadi lebih ke pendekatan persuasif ya kita di sini gitu loh. Karena posisinya kan eh, apabila kita ngerokok kan juga mengganggu ya dari teman-teman itu ya yang ngerokok ya seperti itu. Gini tuh Mas, jadi kalau misalnya ngerokok, sebenarnya merokok tuh bisa di ini kan. Misalnya dia misalnya merokok, pas nanti kan istirahat ya, istirahat, nanti ngerokok istirahat aja di sana gitu kan. Kita bilang gini, nanti kalau ngerokok sana aja, nanti sekarang tak beli minum gitu kan. Jadi kita ada nih alternatif lain. Oh ya udah nggak apa-apa lah, seperti itu. Jadi saling menghargai. Kan gitu sih jawaban dari saya, Mas Halil. Gimana Mas Baik, Pak. Abil? Terima kasih atas jawabannya. Untuk Udah Mas Abila, apakah sudah puas dengan jawaban? saat melipir. Ya mungkin gitu Mas tadi Mas. Jadi Maksudnya merokok. kan kalau Hah? misalnya ini loh Pak, kayak kan kita kan sebagai pengguna jalan yang di belakang orang yang merokok kayak gitu loh Pak. Hmm, hmm, hmm. Nah itu saat kita bilangin baik-baik dan biasanya kan mereka juga nggak mau dan itu kan banyak kan yang di viral-viral sekarang tuh Pak. Ya, nggak apa-apa nggak jadi gini kan itu biasanya kan lebih ke ini ya bagaimana cara kita penyampaian gitu kan penyampaian seperti apa gitu misalnya naik mobil lah penyampaiannya seperti apa nih kita ke sana gitu jadi jangan sampai gini ngerasa langsung hei gue merokok gitu itu malah jadinya kan agak berantem kan jadi pertama dari kita misalnya Pak mohon maaf tapi nanti dilihat juga nih kondisi jangan sampai gini kita ingin menegur dia tapi kita nggak ngeliat kondisi lingkungan misalnya pas posisi macet gitu kan jadi ketemu dia pasti memang posisinya memang lagi lenggang dan posisinya dia ini misalnya tidak membahayakan. Jangan sampai nanti kita negur dia pas berjalan gitu nggak enak juga kan. Mungkin pas dia lagi berhenti kita berhenti pelan-pelan bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai nanti kita kayak main potong kayak ini film-film ini kan yang Fast and Furious gitu kan tiba-tiba langsung motong jalan tutup wah itu bakal kecelakaan nanti jadi begitu mas seperti itu mas. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin lanjut ke soal yang kedua ya, Pak. Oke. Dari Al-Fatih Muserta 1. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan safety driving dengan unsafe driving dan eco driving? Mungkin Oke. bisa dijawab, Pak. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya sih gini ya, ini lebih SF atau Eko itu kan itu lebih ini ya perilakunya. Jadi perilaku dari kitanya yang tidak safe kayak tadi nih apa kita misalnya naik mobil dengan ugal-ugalan gitu kan, misalnya ngebut-kebutan gitu kan, itu kan unsafe driving ya seperti itu. Nah kalau eco driving ini biasanya tuh penyesuaian di saat kita misalnya gitu tuh ini pakai mobil listrik gitu. Jadi kalau teman-teman mobil listrik kayak mobil listrik kan kayak sebut sedikit merek ya kayak ada BYD atau apa. Jadi itu ada tuh sistem itu mau apa atau misalnya mobil-mobil tertentu yang hybrid tuh ada tuh pilihannya mau apa mau sport ya kan atau mobil eco. Kalau eco tuh berarti dia posisinya lebih
irit dia untuk penggunaan daya baterai atau bahan bakar seperti itu Mas. Itu tuh jawabannya dari saya Mas Mikel ya. Ada Iya Pak. tambahan? Nah, mungkin Mas Mikilnya sama Al-Fatih gabung gitu Pak. Soalnya kan semester 1. Yang akunnya Mikel, yang ditanya Mas Al-Fatih Pak. Mungkin untuk Baik. pertanyaan selanjutnya dari Oke. teman-teman, silakan. Mm. Kalau mau open mic silakan nggak apa-apa di sini. Jadi teman-teman nanti kan kemarin saya dibilang sama Mas ini ya Mas Adil. Jadi untuk kayak satu driving gini nanti bisa Mas dibuatin sertifikat nggak apa-apa. Jadi sertifikat itu buat teman-teman. Jadi nanti apabila dunia kerja gini udah pernah pengadaan untuk misalnya satu driving. Karena memang satu driving ini masuknya tadi kemarin ya kan sempat kan di ada apa Tor ya yang tentang ini kan Ya, Tor pengembangan Pak. soft skill ya. Soft skill kemarin kan pertama ya. Kan saya Iya ini Pak. nih. Nah, itu juga masuk soft skill di sini. Jadi nanti teman-teman malah lebih spesifik. Oh, berarti udah pernah nih tentang self driving. Dan teman-teman nanti apabila memang uh, kemampuan dan memang ilmu cukup bisa memberikan sharing untuk di perusahaannya nanti kan. Apabila ada di logistik atau jenis seperti apa. Jadi itu sih. Lanjut silakan. Ayo teman-teman yang mau ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, ini ada yang mau nanya langsung Pak. Oke, oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Rabani Pak. Dari semester 3 ingin bertanya, di zaman sekarang kan udah ada mobil listrik yang bisa jalan sendiri ya Pak. Nah, bisa kayak Tesla itu kan bisa kayak ditinggal tidur terus jalan sendiri itu mobilnya Pak. Ada sensor segala macam. Nah, kira-kira itu menyalahi konsep safety driving atau tidak, Pak? Soalnya kan itu dia kayak terlalu mengandalkan sistem gitu, Pak. Kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu bisa menyebabkan kecelakaan karena standar orang yang standar mobil yang dikemudikan dengan hati-hati saja bisa jadi korban kecelakaan, apalagi yang mengandalkan teknologi gitu, Pak. Jadi itu menyalahi konsep safety driving apa bagaimana? Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita namanya K3 ya, mungkin teman-teman tahu kan belajar tentang K3 kan ya. Ada sejarah kan ya. Dari Undang-Undang tahun 70 pertama kan itu ada kan. Jadi K3 ini dia tuh berkembang terus. Nah, mungkin kalau zaman dulu tuh teman-teman tahu K3 itu kan kalau Indonesia kan namanya SMK3 ya. PP nomor 50 tahun 2012 kan. Tentang SMK3 itu secara umum nih. Nah, sekarang kan ada macam-macam. Kayak saya ini di konstruksi ada PUPR tahun 2021, ada lagi di migas, ada lagi di tambang, ada lagi di rumah sakit kan, ada lagi di untuk publik apa di perhubungan. Nah, kayak ini maksudnya dari Mas Fahri ini kita lihat dulu ini Mas, masuknya di manajemen risiko dulu nih. Apa yang manajemen risiko? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan tertentu kayak Tesla atau BYD atau yang ini kan mereka tuh ada namanya study itu kan, studi banding studi kasus tuh. Jadi mereka akan lihat nih, oh misalnya menggunakan mobilnya ada sensor gitu kan. Nah sensor ini apakah memang aman? Biasanya itu akan ada tes uji tes dulu mas di situ mas. Uji tes seperti apa? Nanti dia akan dicek juga nih sama pakar-pakar yang ada di sana. Biasanya kan kalau misalnya tes udah kan ada standarnya ya.
Kalau saya misalnya nih ada ada OSHA yang dari Amerika. Oh, di situ ada poin-poin tertentu. Nah, kalau seandainya misalnya mobilitas saya itu mau dipakai ke Indonesia, dia akan dicek dulu nih sama standar dari sub misalnya apa enggak gitu. Tapi kalau seandainya memenuhi standar bisa dipakai, tapi kalau tidak nggak bisa dipakai karena semua itu tentang regulasi masing-masing negara. Contoh misalnya nih Tesla. Mungkin Tesla di Amerika itu dia menggunakan standar OSHA kan yang di Amerika. Oh, di Amerika bagus nih gini-gini bisa. Kenapa? Karena di Amerika itu pola pikir masyarakat beda kan sama Indonesia kan. Dia tahu bagaimana mengendarai dan posisi juga beda kan. Di Amerika itu apa? Dia kan di kiri ya. Kan posisi ini di kiri, kalau kita di kanan kan. Jadi dari jalur sama ini beda. Terus yang kedua, kalau di sana di Amerika, misalnya nih, ada nggak di sana yang orang ngelanggar misalnya jalur kan? Jalur putus-putus itu boleh nggak dilewatin? Nah, misalnya boleh jalur yang lurus nggak putus tuh dilewatin boleh apa nggak? Berarti nggak boleh dia apa nggak ada? Jadi itu dia tuh punya ada data juga nih. Dilihat oh seperti ini gini dan itu biasanya kalau misalnya buat itu ada pengujian juga deh kan dicek nih. Misalnya pertama dicek untuk tadi kan ada kan daerah pemukiman nih di pemukiman aman nggak jalan dulu. Habis itu jalan yang kira-kira kecepatan berarti kan pemukiman 30 km ya ada 50 km dicoba lagi sampai 80. Jadi dilihat dulu nih jadi dia ada ada studinya juga dilihat dulu oh studi gini nih aman ini enggak aman. Jadi kalau seandainya memang itu udah aman dilihat dulu misalnya mau dipakai kayak BD ada kan yang di Cina tuh ada dia bagus nih ada satu lokasi atau tempat yang memang untuk tata kota sama pola pikir dan memang penggunaan jalan itu di situ risiko kecelakaan rendah gitu. Misalnya di Shanghai itu atau di tempat tertentu yang memang dia di sana tuh angka kecelakaan lintas itu rendah gitu loh. Dan yang paling utama apa? Kasus pelanggaran tuh nggak ada di sana. Berarti kan bagus bisa dipakai. Tapi kalau misalnya Tesla mau dipakai di Indonesia yang seperti itu sulit. Karena kenapa? Pola pikir di Indonesia kan beda-beda kan. Contoh lagi ya apa? Kalau ada mobil bagus kan di Indonesia ini ada apa kayak oknum tertentu oknum kan. Dia mencari nih misalnya wah mau gini nih, ini kayaknya mahal nih ini spionnya nih. Baru sampai sini sehari 2 hari bisa hilang loh ini spionnya kan. Kan gitu kan. Ada tertentu nih. Jadi Iya, lihat dulu Pak. nih apakah masyarakat itu paham apa enggak. Karena posisinya jujur jangankan mobil itu. Mobil apa tadi kan yang segini hilang dijual ketemu saya pernah tuh ada di daerah Matraman itu kan ada kan tempat loak-loak bekas itu ada spion Alphard, spion mobil-mobil mahal seperti itu. Jadi kita memang ngeliat dulu nih. Jadi kalau misalnya memang itu misalnya oke ada Tesla buat di Indonesia itu biasanya di jalan dulu di jalan tertentu mungkin untuk pameran ya kan kan ada kan hybrid gitu kan prototype ya gitu kan dicek dulu di ini dulu nanti lihat dulu seperti apa dan biasanya kalau gitu dipakai nanti ada pengawal juga mas pengawal siapa nih ada forerunnernya kan dicek kanan kiri jadi itu pas di jalan agak steril atau dipakai pas di saat ada hari Minggu nih pas acara Car Free Day apa acara yang memang dia nggak terlalu penuh ya mobilitasnya atau trafficnya seperti itu mas jadi lalu tergantung macam-macam ada dari kebijakannya perilaku dari masyarakatnya kan gitu kan nah terus juga yang paling penting itu apa namanya dia disesuaikan nggak dari standar yang ada di luar sama di Indonesia seperti itu mungkin itu jawaban Mas Fahri. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Ya, lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. oke. Dari Mas Alfadian, pertanyaannya yaitu apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran mengemudi aman di kalangan pemuda saat ini? Mungkin bisa dijawab Pak. Oke, yang pertama kita mengemudikan apa dulu? Kan mengemudi banyak ya. Saya kata mengemudi kan saya juga goeser kan. Saya pernah naik sepeda road bike itu dari Bandung ke Jakarta pernah. Terus ke Jogja keliling-keliling sampai Sleman sampai Magelang pernah juga gitu. Jadi maksudnya tergantung lihat dulu apa yang kita bawa nih. Karena itu mempengaruhi kan. Terus misalnya kita naik motor, motornya motor apa dulu ya kan? Bener nggak? Iya Apakah Pak. motor misalnya Meja Pro atau motor CBR atau Ninja atau motor trail atau motor itu beda-beda konsepnya. Jadi kita lihat dulu nih apa yang kita bawa dulu nih. Kita lihat di situ cara pengereman beda-beda kan. Kalau kita main road bike ya mas, kayak kan sepeda macam-macam kan. Ada sepeda Pixie, ada sepeda MTB, ada sepeda road bike tuh berbeda sama sepeda lain cara ngeremnya. Kalau sepeda ada lain kan rem kanan itu kan dia untuk depan.
Road bike kebalikannya. Road bike itu rem depan itu sedang sebelah kiri, bukan kanan. Jadi gitu. Simpel-simpelnya. Kalau sama juga motor kan. Motor itu misalnya rem rem yang untuk yang apa? eh Motor biasa kan. Dia kan remnya kan di kiri kan. Rem yang apa? Yang bebek ya. Yang rem kakinya kan di bawah. Jadi beda sama yang rem di eh, motor motor apa? Motor kopling atau motor metik. Nah, terus yang kedua, kita lihat dulu nih. Kita ini naik motor itu kondisi badan kita gimana gitu. Itu ngaruh juga ada posisi istirahat kita. Misalnya kita kurang tidur gitu. Berarti kalau misalnya kita ngantuk ya kita bisa berhenti sebentar, kita minum kopi gitu kan. Kalau memang misalnya mau ngerokok, misalnya mau ngerokok ya itu di tempat ngopi itu disediakan. Jadi jangan sampai kita ngerokok di saat kita mengendari motor atau mobil. Terus itu kita juga harus sering-sering lihat berita. Jadi gitu ya. Jadi berita sekarang udah gampang kan, di Instagram, di TikTok juga, gitu kan, ada juga mungkin di Facebook atau YouTube tuh banyak atau di TV ya. Datang apa kecelakaan lalu lintas. Jadi kita dengan ada kalau kita lebih aware kan, wah ini kalau gini bahaya nih gini. Itu juga misalnya kita naik motor kayak gitu kan, apabila ada yang tabrakan, nah itu dengan kita ada data-data itu kita akan lebih aware di situ. Terus juga yang paling penting apa? Kita punya SIM, lisensi dulu kan. Nah, kalau kita nggak ada SIM, ya percuma mau pintar seperti apapun gitu. Terus yang terakhir kita itu kan udah kata naik motor itu kan untuk sampai di tujuan kan, enggak dari ke tempat Ya, kita Pak. eh, ke kampus misalnya mau ke rumah atau ke tempat kita jajan atau cari makan atau tempat saudara atau dari rumah pergi ke kampus itu tempat kita. Jadi kita harus perhatikan dulu keselamatan diri kita. Jangan sampai kita yang penting buru-buru nyampe sana, kita nggak ngecek nih dari kendaraan kita, remnya gitu kan. Apa pakai helmnya gimana nih? Cek dulu helmnya tuh ini nggak apa lembab nggak? Takutnya helmnya lembab gitu kan. Tiba-tiba berbau guar-guar yang tidak sedap gitu kan. Terus kita juga jarang keramas ya kan. Tiba-tiba gatal-gatal, waduh, yang ada apa? Kita nggak nyaman di situ kan. Terus kecelakaan. Jadi telak dosa dari semuanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya set trading sih sebenarnya itu tergantung dari kita dulu nih. Kita mau pakai apa kendaraannya. Terus kita mau kemana katanya bilang kan. Kita misalnya nih kayak contoh. Kita misalnya mau ke tempat makan. Kalau di Gontor apa tempat makan yang enak apa di sana? Tempat kumpul lah. Yang dari daerah Murah, Pak. Bojonegoro. Hah? Yang murah, Pak. Apa tuh? Nggak murah. Nasi Padang murah. Oh, nasi Padang murah. Masa sana nih. Nasi Padang murah di sana itu mungkin ada jalan alternatif banyak kan. Ada yang jalur Banyak, ke Pak. ini ke sini. Nah, kita lihat nih jalur mana yang kira-kira lebih dekat ke sana gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ke sana, apabila nih, wah ini lokasi ini nih, kan kalau jalan-jalan itu kan mungkin ya ada jalan tertentu yang memang melewati jalur lalu lintas ya, yang padat nih, yang dilalui sama antar provinsi, atau ke helm ya, kita pakai helm. Tapi kalau kita misalnya motong jalan nih, motong jalan jalan kampung, tikus gini, kalau nggak perlu helm, nggak pakai helm gitu. Jadi tergantung, jadi pengendalian risiko itu dari kita juga. Risiko seperti apa sih kalau jalannya ini pakai ini gitu. Jangan sampai kita mau ke sana nih, ya kan? Tempatnya gini, kita pakai apa? Pakai sepatu rider, sepatu yang buat touring gitu kan, lengkap gitu kan. Nah, jadi kan juga mau menyukai kita juga seperti itu, Mas Adil. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Mas Alfadiat. Mungkin berakhirnya jawaban dari pemateri tadi, maka eh, berakhir pula pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Dan semoga ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari saya. Kalau ada kata-kata salah, yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Moderator. Selanjutnya ialah sesi perfotoan. Diharapkan kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kamera.
Untuk slide 1 bisa dinyalakan kameranya. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, Bentar, 1. Terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya ialah penyerahan sertifikat pada narasumber. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pradana Anugrah Sejati SKM MMK 3 yang telah berkenan mengisi dan berbagi ilmu pada forum hari ini. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Baiklah, sudah forum kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.